Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan fisika hari ini kita akan membahas bab pertama di kelas 12, yaitu tentang rangkaian arus searah. Nah, diharapkan setelah mempelajari tentang materi ini, kalian dapat menganalisis prinsip kerja peralatan listrik searah atau DC berikut keselamatannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, kalian mampu melakukan percobaan prinsip kerja rangkaian listrik searah atau DC dengan metode ilmiah berikut presentasi hasil percobaannya. Nah, di sini kita akan membahas materi yang sudah diberikan materinya. Nah, di sini kita akan membahas pertama yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi hambatan penghantar. Nah, hambatan penghantar. Contoh hambatan penghantar itu apa sih? Kawat. Jadi kan untuk menghantarkan listrik itu biasanya kita menggunakan kabel ya. Di dalam kabel itu ada dalamnya itu ada kawatnya. Salah satunya ada yang kawat dan ada yang lainnya. Nah, jadi di kawat ini memiliki hambatan listriknya. Nah, hambatan listrik itu berkaitan dengan besar tegangan dan kuat arus. Nah, untuk mengetahui bagaimana sih hubungan antara hambatan listrik, besar tegangan, dan kuat arus, berarti kita harus tahu nih berapa besar tegangannya, berapa arus listriknya, dan berapa hambatannya. Untuk itu kita harus tahu dulu bagaimana cara mengukur besar tegangan dan kuat arus listriknya. Oke, kita cari tahu dulu bagaimana mengukur kuat arus listrik. Nah, alat ukur arus listrik itu ada ampere meter, multimeter, dan basic meter. Sebenarnya alat ukur kuat arus listrik itu hanya ampere meter. Untuk multimeter ini dia bisa mengukur gak hanya arus, tapi arus bisa, tegangan bisa, hambatan bisa. Untuk basic meter juga dia bisa mengukur kuat arus dan tegangannya. Jadi tidak hanya arus listrik aja. Untuk mengukur arus listrik itu khususnya itu menggunakan ampere meter. Nah, untuk mengukur arus listrik, ampere meter atau multimeter atau basic meter itu harus dirangkai secara seri dengan komponen yang diukur arusnya. Nah, nanti kita lihat ya bagaimana rangkaiannya. Nah, ini yang dinamakan dengan ampere meter analog. Jadi di sini kita bisa mengukur besarnya arus listrik. Kuat arus listrik ini kalian harus bisa baca skalanya ya. Terus selanjutnya ada multimeter analog. Ini multimeter itu bisa ngukurnya voltase bisa, arus bisa, hambatan juga bisa. Terus ada basic meter. Kalau basic meter itu mengukur tegangan dan arus listrik. Jadi ini untuk mengukur berarti arus atau ampere arus listrik. Nah, kalau misalnya kita geser nih ke sebelah kiri ini bolong-bolongnya itu ada di sini hurufnya V, atau nanti untuk mengukur tegangan listrik, voltasenya kayak gitu. Nah, ini yang digitalnya. Kalau yang digital itu ketika kita mengukur angkanya langsung tertera. Jadi kita gak usah baca-baca lagi karena di sini udah ada hasilnya. Nah, sekarang jangan ke pembacaan skalanya dulu ya, tapi kita lihat susunan bagaimana kalau misalnya kita mau mengukur arus listrik pada sebuah komponen listrik. Nah, kalian bisa coba ya. Di sini masuk aja ke pet.colorado.edu, nanti pilih yang tentang arus listriknya. Nih, Circuit Construction Kit DC. Nah, kita bikin dulu ya. Misalnya di sini ada sumber arus listriknya dulu ya. Di sini kita pakai baterai. Terus misalnya kita mau mengukur arus yang melewati lampu misalnya ya. Nah, kita hubungkan dengan kabel dong ya. Kabel. Nah, perhatikan, berarti di sini si ampere meter itu kita harus harus rangkainya secara seri kan dengan si lampunya. Oke. Ntar gimana ya? Nanti kalian coba aja ya, bisa dicoba-coba. Ini aja di webnya aja, nggak pakai aplikasi, langsung ke webnya aja. Nah, ini ke sini satukan, bengkok-bengkok juga nggak apa-apa ya, yang penting dia rangkaiannya tertutup. Nah, kalau misalnya rangkaian cuma kayak gini, ini kan rangkaiannya terbuka ya, jadi nggak
nggak tertutup, jadi nggak bisa ngalirin arusnya ya. Nah, untuk itu kita buat rangkaiannya tertutup biar dia bisa mengalirkan arus listriknya. Pulang ya? Kalau langsung ke sini bisa? Jelek ya? Sebentar, tidak estetik ya kelihatannya. Kita tarik dulu ke sini, ini ke sini, ini pakai kabel lagi. Nah, kalau misalnya kalian mau pakai saklar boleh ya. Ini di sini nggak pakai saklar, langsung aja. Nah, berarti untuk mengukur arus listrik itu rangkaiannya itu harus diserikan, nggak bercabang. Berarti ini arusnya ke sini. Nah, ini sama ini nggak bercabang, dia diseri. Nah, berarti ini arus yang mengalirnya itu ada 2,7 ampere. Seperti itu. Ya, ini adalah rangkaian seri bagaimana ketika kalian mau menghitung atau mengukur arus listrik. Pakainya ampere meter, diserikan kayak gitu. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, gimana pembacaan skala untuk ampere meter? Nah, untuk ampere meter itu misalnya ya, ampere meternya yang mana nih? Misalnya ampere meternya kita menggunakan yang ada di basic meter. Tadi rumusnya apa nih? Untuk lihatnya berarti hasilnya itu adalah skala yang terbaca dibagi skala maksimal dikali batas ukur. Oke, kita tulis ya. Mana pulpen? Tangan aja. Berarti sini untuk cari hasilnya berarti di sini adalah skala terbaca ya. Skala yang terbaca dibagi dengan skala maksimal, max aja ya, dikali dengan apa katanya? Batas ukur. Batas ukur. Kayak gimana? Misalnya nih, kalian ini kan oh yang hitam itu ini tuh untuk dihubungkan ke yang negatif. Ke yang negatif, kalau yang merah itu dihubungkan ke yang positif. Nah, berarti nanti kalau misalnya nih kalian milih nih kira-kira arus yang akan kalian baca itu besarnya segimana sih? Kira-kira kalau misalnya arusnya kelihatannya kencang, berarti kan di sini nih masukin yang apanya namanya? Kabel merahnya. Atau kalau misalnya kira-kira arusnya kecil ya udah di yang ini aja atau yang ini atau yang ini. Itu bebas ya. Dikira-kira aja kira-kira kalau misalnya baterainya 2 baterainya 3 kan kayak tadi ya, baterainya 3 itu tadi harusnya berapa? Nah, 2,7 ya, 2,7. Berarti kalau 2,7 berarti nggak mungkin kan kita colokin kabelnya di sini, karena di sini maksimalnya itu ada 1 ampere. Berarti nanti kelebihan. Berarti kita gunainnya coloknya di yang 5 ampere kayak gitu. Nah, berarti nanti di sini kan misalnya ini ke yang positifnya ya. Di sini ada baterainya. Nah, terus nanti di sini ada lampunya. Nah, terus nanti ini negatifnya ke sini. Nah, kayak gitu. Ini kan negatif ya. Ini positif. Nah, kalau ampere meter itu lambangnya kayak gini. Kayak gitu. Nah, nanti gimana cara pembacaannya? Misalnya nanti ketika udah dicolokin nih, udah membentuk rangkaian tertutup, tiba-tiba angkanya itu menunjukkan ke sini nih, ke 20. Nah, berarti nanti tinggal dituliskan aja. Hasilnya itu, hasil pembacaannya itu skala terbaca. Skala terbacanya yang mana? Kalian mau milih yang mana nih? Kan ini ada 2 ya. Ini kan 00, ini 20, ini 10, ini 40, ini 20. Kan ini maksimalnya 5. Nah, kita pilihnya yang atas aja karena di sini maksimalnya ada 50 ya. Kalau yang 100 boleh, tapi saya pengen bacanya karena ini 5 ya udah pakainya yang atas aja. Ya enggak? Ini 20 berarti di sini 10 ya. Skala yang terbacanya adalah 10, skala maksimalnya adalah 50 dikali dengan batas ukurnya. Kita milihnya yang 5 ampere. Berarti di sini ada 5 ampere. Nah, jadi berapa? 10 bagi 5. Berapa? 10 bagi 50 ini habis ya. 5-nya ke sini habis, berarti arus yang mengalir di lampunya itu adalah 1 ampere. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya sekarang ganti ya. Ganti. Misalnya di sini ketika ini dihubungkan yang terbacanya itu ada di sini ya, jarumnya menunjukkannya ke sini. Terus kita pakainya bukan yang ini, kita hubungkannya misalnya ke mana nih, ke sini ya, ke 1 ampere.
Oke, nah berarti nanti tinggal ditulis aja. Berarti hasil ukurnya adalah skala yang terbacanya. Mau yang mana nih, 1 ampere, mau yang 100, atau mau yang atas, mau yang bawah, bebas aja ya. Saya mau yang bawah. Karena ini kan 1, ini 100, jadi biar gampang aja. Di sini berarti 40 ya skala terbacanya, skala maksimalnya adalah 100 dikali dengan batas ukurnya adalah 1. Ya enggak? Berarti di sini habis nolnya, berarti ini tinggal 4 dibagi 10 dikali dengan 1. Berarti 2/5 atau sama dengan 0,4 ampere. Ya enggak? Berarti arusnya itu arus di sini itu yang terbaca adalah 0,4 ampere. Kayak gitu ya untuk pembacaan voltmeternya. Pembacaan voltmeter, kalian baca voltmeter kayak gitu. Untuk baca yang ini juga sama ya, tapi ini nggak kelihatan nih skalanya. Yang ini juga sama. Nih ini maksimalnya mau berapa nih, 5 apa 500 atau 50. Ini juga ada skalanya kayak gitu ya, sama aja. Ini untuk pembacaan ampere meter. Nah sekarang bagaimana sih untuk mengukur tegangan listrik? Nah alat ukur tegangan itu ada voltmeter ya, aslinya itu voltmeter. Multimeter itu kan untuk banyak ya, untuk arus, untuk tegangan, untuk hambatan, dan basic meter itu untuk tegangan dan arus. Nah untuk mengukur arus listrik itu voltmeter atau multimeter atau basic meternya itu harus dirangkai secara paralel dengan komponen yang akan diukur arusnya. Nah perhatikan rangkaiannya. Kita lihat dulu nih, ini nih yang dinamakan dengan voltmeter, ini nih jenisnya, ini nih bentuknya. Kalau ditanyakan ini apa, ini tuh namanya voltmeter. Sebenarnya sama aja ya kayak yang tadi, cuma di sini kan tulisannya V atau voltase gitu. Tadi tulisannya A atau ampere. Nah ini basic meter. Kan tadi kan di sebelah sini ya, di sebelah sini colokannya. Nah itu tuh kalau misalnya digeser ke kiri dia hurufnya V, kalau digeser ke kanan dia hurufnya A, berarti untuk mengukur ampere arus. Kalau di kesiniin berarti untuk mengukur voltase kayak gitu. Sama aja alatnya, cuma kayak ditarik geser kanan, geser kiri, geser kanan gitu. Nah ini udah ya, sama aja ya yang tadi multimeter, yang digital atau yang analognya, sama aja kayak yang tadi. Oke, kita lihat dulu ya rangkaiannya gimana kalau mau mengukur. Tadi mau mengukur apa? Voltase ya. Kalau mengukur voltase atau tegangan listrik itu kayak gimana? Oke, ini kita simpan dulu. Berarti untuk mengukur tegangan listrik itu pakainya voltmeter ya. Karena voltmeternya ini kayak gini. Ini anggap aja ya, ini tuh udah diputus ya. Ini udah diputus siapanya namanya? Kabelnya. Karena ini anggap aja dia masuk ke sini langsung. Oke. Nah, ini untuk mengukur voltase itu berarti dia dirangkainya secara seri. Secara paralel. Jadi dia bercabang nih ke sini. Cabang. Ya enggak bercabang, enggak satu garis lurus kayak yang tadi ketika mengukur arusnya. Nah ini harus diperhatikan ya, ini kan yang positif nih, kutub positif baterai itu ketemu dengan kutub positif voltmeter. Yang positif itu kan yang merah. Nah ini kutub negatifnya ketemu dengan kutub negatifnya. Kalau dibalik nanti kayak gimana? Nah kayak gini. Nah dia akan bernilai minus. Kalau misalnya kalian pakainya yang analog, berarti nanti si jarumnya bukan bergerak ke arah bukan bergerak ke arah kanan, tapi dia akan bergerak ke arah kiri. Kalau misalnya voltasenya sangat tinggi, nanti dia akan membentur ke sini, yang akan mengakibatkan alatnya itu cepat rusak kayak gitu ya. Jadi hati-hati dalam merangkai alat-alatnya. Mana yang tadi? Nah kayak gini ya. Berarti udah tahu kan ya bagaimana cara mengukur tegangan, bagaimana cara mengukur arus. Oke, kita lanjut ke hukum Ohm. Jadi katanya kata hukum Ohm itu belum ya. Jadi kuat arus dalam suatu rangkaian itu sebanding dengan tegangan pada ujung-ujung rangkaian dan berbanding terbalik dengan hambatan rangkaian. Oke, ini bener ya. Ini adalah bunyi hukum Ohm. Jadi katanya menurut si Ohm ini, kuat arus dalam suatu rangkaian itu sebanding dengan tegangan pada ujung-ujung rangkaian dan berbanding terbalik dengan hambatan rangkaiannya. Jadi I itu akan sama dengan V per R, atau V itu akan sama dengan I kalikan dengan R, di mana I itu adalah
arus ya, arus listrik. Satuannya adalah ampere. Lalu V itu apa? V itu adalah tegangan. Tegangan dan satuannya adalah tegangan volt. Terus ada R. R itu adalah hambatan. Hambatan satuannya adalah ohm. Nah, sekarang masuk ke hambatan listrik. Nah, hambatan listrik. Faktor-faktor, ada beberapa faktor yang mempengaruhi hambatan seutas konduktor listrik. Yang pertama itu ada jenis bahan kawatnya. Nah, misalnya nih kita anggap ya ada sebuah terowongan di sini, terowongan yang biru ya. Ini terowongan biru. Nah, jenis bahan kawat, hambatan jenis kawat. Gimana ya? Jenis bahan kawat, hambatan jenis kawat. Nah, kalau misalnya hambatan jenis kawatnya itu semakin besar, jadi misalnya di jalan ini, di terowongan ini hambatannya banyak apa ya, polisi tidur, ada legokan, bukan legokan, apa ya namanya, apa ya, jalan rusak gitu ya. Di sini ada lagi polisi tidur lagi, polisi tidur. Kalau misalnya di terowongan yang satunya lagi itu nggak ada polisi tidurnya. Nah, kan ini berarti di sini hambatannya banyak ya. Hambatan jenisnya, hambatan jenis jalannya banyak. Kalau di sini hambatan jenis kawatnya. Kalau di sini kan hambatan jenisnya nggak ada. Nah, berarti kalau misalnya semakin banyak, semakin besar hambatan jenis kawatnya, berarti nanti hambatan listriknya akan semakin besar juga. Jadi ketika kalian melewati jalan yang ini dan jalan yang ini, kira-kira kalian bakalan terhambat di mana? Di terowongan yang ini kan, karena di sini kalian pasti lancar jaya. Kalau di sini pasti kalian pelan-pelan karena kan banyak hambatannya kayak gitu. Jadi kalau misalnya hambatan jenisnya, bahannya itu semakin tinggi, berarti nanti hambatan listriknya juga akan semakin tinggi, berarti dia akan sebanding kayak gitu ya. Nah, selanjutnya berarti di sini kita dapatkan nih satu, bahwa hambatan jenis kawat itu berbanding dengan hambatan listriknya. Nah, sekarang panjang kawatnya. Misalnya nih, ini terowongan segini dan terowongan segini. Nah, kira-kira yang hambatannya lebih banyak itu yang mana? Ya pasti yang lebih panjang kan? Kan di sini dia lama banget. Kalau di sini ya udah sampai sini udah selesai, tidak ada lagi tantangan. Ya nggak apa-apa, sini kan masih ada. Berarti di sini panjang kawat juga sebanding dengan hambatan listriknya. Jadi kalau semakin panjang kawat, jadi kalau misalnya kalian punya kabel nih, semakin panjang kabelnya, berarti itu nanti hambatan listriknya juga semakin banyak, karena di setiap sentimeter kawat itu ada hambatan kan. Kalau misalnya kawatnya kecil, kawatnya pendek, berarti hambatannya ya udah cuma segitu. Kalau misalnya panjang, berarti setiap senti misalnya nih mah ketemu lagi hambatan, berarti kan hambatannya akan semakin besar kayak gitu. Nah, selanjutnya ada luas penampang. Kalau luas penampang bagaimana nih hubungannya? Kita lihat. Kalau misalnya di sini ada terowongannya kecil, di sini terowongannya besar. Nah, yang mau masuk misalnya gak hanya satu. Di sini ada misalnya 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini misalnya sama ya, 10, 3, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kira-kira yang hambatannya lebih banyak itu yang mana? Ya, yang jalannya kecil kan? Karena kalau misalnya jalannya kecil, berarti di sini akan terjadi kemacetan, ada hambatan. Kalau di sini kan ya jalannya besar, mau berapapun ya udah lancar-lancar aja kan. Berarti di sini semakin besar luas penampangnya, maka hambatannya akan semakin kecil. Berarti ini perbandingan terbalik. Jadi kita dapatkan rumusnya bahwa hambatan listrik itu akan sama dengan Rho dikalikan dengan L dibagi dengan A, di mana R itu adalah hambatan listrik, Rho itu adalah hambatan jenis kawat, L itu adalah panjang kawat, dan A itu adalah luas penampangnya. Kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya
jenis hambatan itu lihatnya jenis jalannya. Kalau jalannya semakin rusak berarti hambatannya semakin banyak juga. Berarti kalau misalnya hambatan jenisnya semakin banyak, semakin rusak jalannya, berarti hambatan listriknya juga akan semakin tinggi. Nah, kalau panjang kawat berarti semakin panjang jalannya, berarti semakin banyak juga hambatan-hambatan yang bisa kita temui di jalannya dibandingkan kalau misalnya panjang kawatnya hanya sedikit. Jadi hambatan yang kita lewatinya juga hanya sedikit. Terus ada luas penampang. Kalau luas penampang itu diibaratkan besar kecilnya jalan. Kalau misalnya jalannya besar ya hambatannya sedikit kan, karena misalnya kalau misalnya pengendaranya banyak, jalannya besar ya kayak jalan tol gitu ya, ya bebas lancar gitu. Kalau misalnya jalannya kayak gang, motornya banyak, mobilnya banyak, ya itu kan akan memperbesar hambatan kita untuk mencapai tujuannya, kayak gitu ya. Oke, dilanjutkan ke hambatan jenis. Tadi kan hambatan jenis, jadi setiap jenis benda itu memiliki hambatan jenisnya. Nah, maka dari itu benda-benda itu dikategorikan menjadi konduktor, isolator, dan semikonduktor. Kalau konduktor itu hambatan jenisnya itu kecil. Contohnya ada tembaga satu, yaitu hambatan jenisnya 1,72 kali 10 pangkat minus 8 ohm meter. Jadi ini tuh konduktor itu biasanya digunakan untuk isi kabel. Jadi dapat menghantarkan listrik dengan cukup baik karena hambatan jenisnya kecil. Jadi si arus listrik itu terhambatnya sedikit. Terus ada yang namanya dengan isolator. Kalau isolator itu hambatan jenisnya itu kecil. Contoh hambatan jenisnya, contohnya itu adalah kaca. Bentar ya. Contohnya mana di sini? Contohnya itu adalah kaca, yaitu hambatan jenisnya itu sekitar 10 pangkat 10 sampai 10 pangkat 14. Berarti hambatan jenisnya itu besar, maka nanti ketika kita mengaliri listrik itu banyak yang terhambatnya. Jadi ini biasanya tidak digunakan untuk mengaliri listrik. Terus yang ketiga itu ada semikonduktor. Kalau semikonduktor itu diantara nilai konduktor dan isolator, jadi dia itu ada di tengah-tengahnya. Nah, kalau sekarang itu lagi terfokus ke superkonduktor. Jadi superkonduktor itu adalah bahan yang tidak menghambat arus listrik. Jadi si listrik itu tidak terhambat, lancar aja gitu mengalir. Nah, kalau kalian mau tahu tentang superkonduktor, silahkan buka web yang ada di sini. Ini adalah dari fisikanet.lipi.go.id. Nah, untuk aplikasi dari superkonduktor sendiri itu ada kereta maglev. Salah satunya kereta tercepatnya itu kereta maglev di Cina. Nah, kalau misalnya kereta yang biasa di Indonesia nih, misalnya dari Depok ke Bogor itu sekitar 33 menit. Kalau menggunakan kereta maglev ini kemungkinan bisa sampai sekitar 7 menit kayak gitu. Nah, karena di situ tidak ada hambatan, tidak ada gaya gesek, tidak, ya jadi lancar gitu. Untuk mengetahui silahkan nanti saya tuliskan alamatnya di bawah ya. Nah, sekarang masuk ke hukum 1 Kirchhoff tentang arus. Nah, sebenarnya di SMP kalian udah nih belajar tentang rangkaian. Jadi dalam rangkaian yang tidak bercabang, kuat arus yang melalui setiap komponen adalah sama ya. Itu pelajaran yang kalian dapatkan di SMP. Itu kita buktikan ketika kita melakukan percobaan online aja ya. Karena untuk percobaan offline-nya kita masih belum bisa bertatap muka. Oke, kita berarti bikin rangkaian serinya dulu ya. Ini kita masukkan dulu. Nah, kita berarti ininya 2 ya, nggak 1. Kita tambahin lampunya. Gimana ini? Gak bisa. Apalah ya, kayak gini. Kita nyalain. Nah, ampere meternya kita pakainya yang ini aja ya, biar cepat. Nah, katanya arusnya itu akan sama ya. Kita lihat arus di lampu 1 dan arus di lampu kedua. Sama ya, 1,35 ampere. Ya enggak? Yuk. Berarti benar ya apa yang disebutkan, bahwa dalam rangkaian yang tidak bercabang atau rangkaian seri, kuat arus yang melalui setiap komponen itu adalah sama. Nah, lalu kalian juga telah belajar tentang hukum Kirchhoff 2 di kelas 11.
Jadi katanya menurut Kirchhoff, pada rangkaian listrik yang bercabang, jumlah kuat arus yang masuk pada suatu titik cabang sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik cabang itu. Berarti kita bikin sebuah rangkaian tapi yang bercabang ya. Berarti rangkaian paralel. Kita bikin dulu ya rangkaian paralelnya. Misalnya di sini, terus di sini ketemu lampu, ada di sini. Karena di sini cuma ada 2 ya, jadi kita tambahin di sininya ampere meter 1 ya. Langsung aja lah ya ke sini. Ini tidak simetris ya, tapi sebentar, tidak enak dilihat sepertinya. Ini ke sini, yuk. Terus ini sambungin lagi ya ke sini, lalu ke sini. Kita pakai lampu lagi, misalnya di sini pakai lagi kabelnya. Ini gimana ini? Hapus ke sini, tapi ini ke sini. Nah, kita lihat ya. Kita lihat ampernya. Sini arusnya. Sini arusnya. Nah, lihat, berarti kan di sini arusnya yang masuk ya. Ini harus masuk, ini keluar, ini keluar. Ya enggak? Ini ke sini kan masuk ya. Masuk ke cabang, ini keluar dari cabang, ini keluar dari cabang. Ya enggak? Oke, kita fotoin dulu ya. Kita fotokan dulu. Mana? Sebentar ya. Yuk kita ambil. Kita kopikan ke sini. Sini dulu ya. Nah, lihat, ini kan berarti arus yang masuknya ya. Ini arus masuknya. Ini arus masuk. Ya enggak? Terus tadi ini kan jalannya keluar ya. Ini keluar, ini keluar. Tadi katanya menurut hukum Kirchhoff berapa? Nah, hukum Kirchhoff 1, I masuk itu sama dengan I keluar. Jumlah arus yang masuk itu sama dengan jumlah arus yang keluar. Lihat, ini yang masuknya adalah 5,4, yang keluarnya adalah 2,7, yang keluar lagi ke sini adalah 2,7. 2,7 tambah 2,7, jadi 5,4. Benar kan ya? Yang masuknya 5,4, yang keluarnya ke sini 2,7, yang ke sini 27. Berarti sama. Jumlah arus yang masuk itu akan sama dengan jumlah arus yang keluar. Seperti itu. Benar ya? Oke. Ya, kita lanjutkan yang susunan seri resistor. Nah, kuat arus yang mengalir pada tiap resistor sama besar dan akan sama dengan kuat arus utama. Berarti kita buat rangkaian, jangan seri dulu ya. Tadi karena kita udah buat yang paralel, berarti kita buat yang paralel dulu. Nah, susunan untuk paralel resistor. Resistor kita bisa ganti ya dengan lampu, bebas aja. Nah, tegangan pada ujung-ujung tiap resistor sama besar dan sama dengan tegangan yang diberikan pada rangkaian. Berarti katanya tegangan pada ujung tiap resistor sama besar dan sama dengan tegangan yang diberikan. Oke, kita cek di sini. Nah, ini tegangannya. Nah, kita lihat, ini tegangan yang diberikannya itu ada dari 9 baterai, 9 kali 3, ada 27 ya. Nah, kita lihat tegangannya di setiap ini ya. Di setiap cabangnya, lihat 2,7. Yang ini lihat 2,7. Tegangannya sama. Di sini 2,7, di lampu ini juga 2,7, yang diberikan oleh sumbernya juga 2,7. Ya enggak? Berarti benar kan ya? Mana? Berarti benar bahwa tegangan pada ujung-ujung tiap resistor sama besar dan sama dengan tegangan yang diberikan pada rangkaiannya. Sekarang katanya pada rangkaian paralel itu arus yang melalui tiap resistor berbanding terbalik dengan hambatan resistornya. Nah, berarti kita lihat arusnya. Kita lihat arusnya, ini tegangannya kita simpan lagi, voltasenya kita simpan lagi. Berarti kita lihat arusnya, tapi si hambatannya kita ubah. Jangan nilainya sama. Kalau misalnya ini 20 misalnya. Nah, 20. Lihat, arusnya yang mengalirnya beda. Iya enggak?
Nah, lihat, kalau yang ini 10, kalau ini 10 kan ya hambatannya, kalau yang ini 20. Nah, kita lihat, kalau hambatannya 10, arusnya 2,7, hambatannya 20, arusnya 1,35. Kita lihat ya, 10, 2,7. Berarti I1, misalnya I1-nya, R1-nya 2,7, I1-nya 10, I2-nya bukan, gimana sih teh? Sebentar, kita tulis dulu ya. I1, I2, R1, R2. Kita lihat ya. I1-nya itu yang ini ya, yang atas saja. I1-nya 2,7, I2-nya 1,35. 1,27 gitu, 2,7, 1,35, 2,7, 1,5, sebentar, 2,7, 1,35 ya. Nah, R1-nya itu tadi 10 ya, R1-nya 10, R2-nya 20, R1-nya adalah 10, R2-nya adalah 20. Bener kan? Ini berbanding terbalik. Ketika I1-nya lebih besar, ternyata R1-nya lebih kecil. Ketika I2-nya lebih kecil, R2-nya lebih besar. Coba kita lihat ya. I1 berbanding I2 sama dengan R1 berbanding R2. I1-nya adalah 2,7 dibagi dengan I2-nya adalah 1,35 akan sama dengan R1-nya 10, R2-nya 20. Kita kali silang nih. 2,7 kali 20 berarti kebalik ya. Sebentar. Ini kan perbandingan terbalik ya. Berarti di sini ada R2, di sini ada R1. Akan sama dengan R2-nya adalah 20, R1-nya adalah 10. Kita kali silang. 2,7 kali 10 adalah 27, akan sama dengan 20 kali 1,35. 1,35 kali 2 itu 2,7 kali 10, jadi 27. Ya enggak? Berarti benar kan ya untuk aturan yang ini. Selanjutnya, kuat arus yang diberikan pada rangkaian paralel itu sama dengan jumlah kuat arus yang melalui tiap resistornya. Nah, I-nya, I keseluruhannya. Kita lihat mana? Nah, kita lihat ya. Ini kan di cabang utamanya ya, dekat siapa? Dekat sumbernya itu 4,5. Terus di sini di cabang pertamanya itu ada 1,35, ini ada 2,7. 1,5 tambah 2,7, 2, 3, 4,05. Nah, untuk keseluruhannya 4,05. Benar kan? Yang masuk, ini yang keluar. Sama kan? Berarti di sini benar juga ya bahwa I-nya itu akan sama dengan I1 tambah I2. Oke? Berarti di sini benar ya. Nah, katanya jadi gimana hambatan penggantinya? Nah, berarti kan untuk tegangan untuk I itu akan sama dengan V per R. Nah, berarti nanti untuk I-nya I1, maka nanti P per R1. Jadi nanti kalau I-nya I2 akan sama dengan P per R2. Kenapa P-nya nggak pakai 1 P2? Karena V-nya itu akan sama. Nah, kita masukin nih persamaan ini ke dalam I sama dengan I1 tambah I2. Nah, untuk I-nya itu berarti keseluruhan I akan sama dengan P per R seri. Oke, kita masukin ya. Ininya berarti R seluruhnya. R seri, R paralel. Maaf ya. Nah, kita masukin ya. Berarti di sini I sama dengan I1 ditambah I2. Di mana tadi I itu akan sama dengan P per R paralel ya. Untuk keseluruhan, berarti di sini I-nya itu adalah P per R1 ditambah dengan P per R2. Nah, karena V-nya itu sama, berarti kita bagi semua ruasnya dengan V. Berarti sisanya tinggal 1 per RP akan sama dengan 1 per R1 ditambah dengan 1 per R2. Jadi kalau misalnya mau mencari hambatan keseluruhan dari yang diparalelkan, berarti menggunakan persamaan yang ini. Nah, ini kan kalau misalnya dua persamaannya. Kalau misalnya hambatannya yang diparalelkannya lebih dari 2, ya udah tinggal ditambah-tambahin aja tapi bentuknya kayak gini.
ini rumus aslinya kayak gitu ya. Nah sekarang kita lihat yang seri. Nah untuk seri itu katanya kuat arus yang mengalir pada tiap resistor sama besar dan akan sama dengan kuat arus utama. Oke, kita lihat di sini, kita ulang ya, berarti kita bikinnya seri ya. Kita bikinnya seri, ini sama aja ya, mau resistor mau lampu, karena lampu juga punya hambatannya. Kenapa di sini pakai lampu? Biar kelihatan aja nyalanya gitu ya. Nah sini, nah lanjut, bukan ke sini ya, salah, ini ke sini, terus ini ampere meternya belum ya, nggak apa-apa lah ya, ampere meternya pakai yang ini aja ya, di sini aja ampere meter yang seluruhnya. Nah kita lihat ya, arus yang di sini dan arus yang di sini, Nah kita lihat di aturannya, katanya kuat arus yang mengalir pada tiap resistor sama besar dan akan sama dengan kuat arus utamanya. Oke, kita lihat ini kuat arus utamanya 1,35, kuat di setiap resistor atau hambatannya itu sama 1,35. Oke, berarti pernyataan satu benar ya. Terus selanjutnya, tegangan pada masing-masing resistor itu sebanding dengan hambatan resistornya. Oke, kita lihat lagi tegangannya. Berarti ini simpan dulu ya, karena kita mau pakai tegangannya. Berarti ini kita copotkan dulu, kita masuk ke nggak usah ya, karena tegangan ini. Nah, tinggal masukin aja ini tegangannya, ini juga tegangannya. Aduh. Nah, karena ini kan hambatannya sama ya. Nah ini 10, ini 10, kita ubah aja ininya biar kelihatan perubahannya. Ini jadi 20. 20. Nah kita lihat tadi aturannya apa? Tegangan pada masing-masing resistor sebanding dengan hambatan resistor. Berarti sebanding ya, semakin besar hambatannya, tegangannya akan semakin besar. Kita lihat. Nah ini hambatannya semakin besar nih, ini 20, tegangannya 18 ya enggak, ini hambatannya 10, tegangannya 9. Oke ya kan, sebanding kan, semakin kecil hambatannya semakin kecil tegangannya, semakin besar hambatannya semakin besar juga tegangannya. Nah, kalau dijumlahin ini 18 sama 9 27, ini juga 9 18 27. Oke. Nah, yang ketiga, tegangan yang diberikan pada rangkaian seri sama dengan jumlah tegangan tiap resistor. Bener ya, tadi ya? Mana? Nah, ini kan tegangan di setiap resistornya ini ada 9, ini ada 18. Tegangan totalnya 9, 18, 27. Ini 9 tambah 18, 27. Berarti benar kan ya pernyataan yang ketiganya. Oke? Nah, sekarang ada hambatan pengganti seri. Jadi nanti untuk mencari V itu akan sama dengan I kali R. Kalau misalnya V-nya V1, berarti R-nya adalah R1. Kalau misalnya V-nya V2, berarti R-nya adalah R2. Kalau V-nya adalah V keseluruhan, V seri, maka R-nya juga adalah R seri. Kenapa I-nya tetap I aja? Karena I2, I1 sama dengan I keseluruhannya atau I serinya. Oke? Nah, persamaan ini kita masukkan ke dalam persamaan yang ini. Kita masukkan ya. Berarti di sini V sama dengan V1 ditambah V2. Ini anggap VS ya. Jadi V seri itu akan sama dengan I dikalikan dengan R seri akan sama dengan I dikalikan dengan R1 ditambah I dikalikan dengan R2. Nah, karena I-nya itu sama, berarti kita bagi ke seluruh luasnya dengan I. Berarti sisanya tinggal RS sama dengan R1 ditambah dengan R2. Ini adalah persamaan untuk mencari hambatan total dari rangkaian yang diserikan. Atau kalau misalnya ininya resistornya lebih dari 2, berarti nanti bisa menggunakan persamaan yang ini, tinggal ditambahkan aja. Oke, udah ya, yang ini juga udah. Nah, untuk contoh soalnya nanti akan dibahas di video yang selanjutnya ya. Nah, sekarang kita ke hukum 2 Kirchhoff tentang tegangan. Jadi katanya
Menurut hukum dua Kirchhoff itu, jumlah aljabar perubahan tegangan yang mengelilingi suatu rangkaian tertutup atau kita sebut dengan loop itu sama dengan 0, atau sigma V akan sama dengan 0. Dan gaya gerak listrik dalam sumber tegangan itu menyebabkan arus listrik mengalir sepanjang loop, dan arus listrik yang mendapatkan hambatan menyebabkan penurunan tegangan. Atau secara matematis sigma GGL itu ditambah sigma IR akan sama dengan 0. Nah, ini akan kita jelaskan di contoh soal ya, tapi contoh soalnya kita akan bedakan videonya. Nah, untuk hari ini materi tentang rangkaian arus searah cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.